berbicara soal kiprah Sri Mulat di industri tanah air, ini gak ada habisnya ya kita mau bahas ya. Karena kelucuan mereka tuh benar-benar natural banget gitu. Nah, Sri Mulat sendiri adalah kelompok lawak Indonesia yang didirikan oleh Teguh Slamet Raharjo di Solo pada tahun 1950. Bagito, ini Jaya di era 90-an, gue inget banget ada Didin, ada Miing, ada Unang. Nah itu kayak cuman ada di Sri Mulat doang tuh yang kayak gitu-gitu. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan ini temanya lagi ngebahas tentang film Sri Mulat nih. Jadi wajar kalau saya dari tadi ketawa-tawa barengan sama Nuka. Iyalah. Tetap muncul tuh. Muncul satu-satu. Muka-mukanya tuh. Terus akhirnya super impose ya, apa expose. Pokoknya transisi ke dalam acaranya tuh ada suara tepuk tangan. Iya, tepuk tangannya nggak tahu dari mana. Ada suara tepuk tangan, terus tiba-tiba settingnya kayak gini nih pemirsa. Ada sofa besar di sini, ada 3 sofa lagi, ada meja. Terus ada yang lagi jongkok sambil bersih-bersih meja, karakternya jadi pembantu. Entah Nunung, entah siapa. Aduh, ibu pergi. Kalau cowok tuh Nur buat tuh biasanya gitu tuh. Iya. Ini ibu nggak ada, bapak juga nggak ada. Ya saya bosnya. Terus di belakang ada ibu lagi dengerin. Di belakang ada bosnya tiba-tiba begini. Ngomong apa kamu? Ngomong enggak bu gitu. Dan pasti habis itu entah ada aja tuh konflik mereka berantemnya. Ada. Terus kalau dulu tuh ada bercandaan kan sebenarnya nggak boleh bercanda fisik. Terus kan tahun 2010-an sempat banyak tuh acara-acara yang di TV berinisial biru itu tuh yang suka fisik-fisik mainan bercandanya, acara musik tuh yang mukul-mukul orang pakai kardus, terus acara yang kalau malam juga tuh kalau duduk di kardus jatuh. Nah, Sri Mulat itu tidak mengadopsi hal seperti itu. Tapi ada satu, kalau menurut saya nih sebenarnya cara Sri Mulat menerjemahkan kasar tapi halus, yaitu suka ada adegan tampar Sri Mulat, tau gak lo? Yang kalau ditampar terus muter balik badannya. Enggak, sebenarnya nggak kena banget itu. Iya, tapi 360 derajat muter yang kalau diginiin terus badannya muter gitu. Nah itu kayaknya cuman ada di Sri Mulat doang tuh yang kayak gitu-gitu. Iya, memang. Nah, kalau berbicara soal kiprah Sri Mulat di industri tanah air, ini gak ada habisnya ya kita mau bahas ya. Karena kelucuan mereka tuh benar-benar natural banget gitu. Nah, tapi baru-baru ini Sri Mulat diadaptasi lagi guys. Menjadi sebuah film dengan judul Sri Mulat Hil yang Mustahil. Lalu gimana tuh ya? Itu Hil yang Mustahil? Iya, yang dibintangi oleh para aktor muda kita nih. Nah, Sri Mulat sendiri adalah kelompok lawak Indonesia yang didirikan oleh Teguh Slamet Raharjo di Solo pada tahun 1950. Nama Sri Mulat sendiri diambil dari nama istri Pak Teguh pada saat itu sebenarnya. Dan dalam perkembangannya, kelompok Sri Mulat kemudian mendirikan cabang-cabang seperti ada di Surabaya, Semarang, Surakarta, dan Jakarta juga. Sri Mulat termasuk grup lawak yang cukup lama bertahan meski di tengah perjalanan karir ini banyak banget ya terjadi persoalan dan juga bongkar pasang pemainnya. Iya benar. Nah, hal inilah yang membuat mereka akhirnya tapi semakin matang gitu loh. Jadi kalau sebelumnya berpentas di gedung-gedung pertunjukan, setelah munculnya televisi swasta pada akhir 1980-an, masing-masing anggotanya ini mendadak nih menjadi para selebriti. Nah, grup Sri Mulat juga dapat dikatakan merupakan satu-satunya grup lawak Indonesia yang memiliki anggota paling banyak. Iya benar. Benar. Dan setahu gue tuh anggota terakhir yang gabung yaitu Topan Lesus Toples. Toples ya. Yang sampai sempat bikin acara sendiri. Iya, Sempat dulu kan betul. ada acaranya mereka kepisah bikin acara sendiri tuh sempet. Nah, grup ini pertama-tama didirikan Sri Mulat oleh Raden Ayu Sri Mulat dan Teguh Slamet Raharjo dengan nama Gema Malam Sri Mulat. Nah, awalnya Gema Malam Sri Mulat adalah kelompok seni keliling yang melakukan pertunjukan dari satu kota ke kota lainnya. Wilayahnya dari mulai Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah tuh. Kemudian di era tahun 1960-an ketika Sri Mulat mulai mengalami kemerosotan keuangan, Teguh menemukan penyanyi cilik Yana yang menggantikan peran Sri Mulat sebagai bintang tamu Gema Malam Sri Mulat. Dan ia mengungkapkan gagasan untuk tampil di panggung secara menetap. Maka pada hari Jumat 19 Mei 1961, grup ini menancapkan kakinya kali pertama di THR Surabaya. Nama Gema Malam Sri Mulat pun diubah jadi lebih komersial menjadi Sri Mulat Review, asik. Dan dimulailah perjalanan sebuah komunitas kelompok musik komedi yang mungkin secara nggak sengaja berhasil berproses dan menjadi fenomena ya. Dan juga menjadi sebuah subkultur di dunia komedi baru. Ini keren sih. Dan satu hal yang gue ingat tentang Sri Mulat adalah gue waktu kecil sering banget dengan kasetnya. Gue punya kakak yang ngoleksi kaset ya, kakak gue yang paling tua ngoleksi kasetnya. Kita sering denger di rumah atau di jalan
kita selalu mendengerin musik kaset dari bercandaannya komedi Sri Mulat. Padahal kaset aja ya, Kaset tapi kita aja bisa gitu. ketawa loh. Itu sama Dono Kasino Indro, tapi Sri Mulat yang sering. Iya, ya kan? Iya. Nah, setiap grup lawak biasanya memiliki ciri khasnya masing-masing ya milenials. Nah, kalau untuk grup Sri Mulat pun demikian nih. Beberapa corak ciri khas dari Sri Mulat diantaranya yaitu penampilannya mereka. Terus gaya bicara dari setiap tokohnya itu pasti ada beda. Kok bisa gitu tapi lucu gitu ya kan? Dan kalimat-kalimat yang menjadi trademark seorang pemain. Sehingga penonton ini pastinya udah hafal nih satu persatu gaya mereka. Tapi kejayaan Sri Mulat ini mulai redup ya, terutama ketika mulai bermunculan stasiun-stasiun televisi yang menawarkan program-program hiburan yang gak kalah menariknya pada saat itu. Jadi satu persatu personel Sri Mulat pun mulai berguguran gitu, jadi mengundurkan diri. Berlanjut di tahun 1989, akhirnya Pak Teguh membubarkan Sri Mulat. 2 tahun sebelum dibubarkan, serial Sri Mulat di TVRI sempat dihentikan juga nih. Gak lama berselang, kerinduan para personel untuk berkumpul kembali membuncah ya. Dan pada bulan Agustus 1995, Gogon mengusulkan reuni Sri Mulat nih. Jadi pelaksanaan reuni Sri Mulat terbilang sukses dan tetap menyedot banyak penonton. Stasiun Indosiar pun meminangnya, itu Ya, dari ini yang gue tonton. Kita nontonnya mulai di sini nih, yang ada ikan terbang. Iya, iya, iya. Dan Sri Mulat tampil kembali akhirnya di layar perak di tahun 1995 sampai 2003. Ya kalau Pak Gogon itu yang rambutnya kayak anak pang ya, cuma Iya, ada di cuma tengah, secuplis di kumisan. tengah, Terus iya. itu kalau depan kamera suka begini. Iya. Gitu fotonya. Ciri khasnya banyak mereka. Iya, masing-masing tuh punya. Iya betul. Kalau Tesi biasanya ini, dengan cincinnya yang banyak cincin ya, batu karena yang cincinnya banyak semua jadinya begini gini. berat. Kenapa sih? Ya ada apa sih? Ada apa sih? Dia kemayu, ada apa? kemayu. Ada apa? Iya gitu. Gitu. Kalau Pak Tarsan itu ada apa ini, ada apa? Ah. Dikasih tahu nggak ngaruh, tetap ada apa. Nggak nyambung. Nggak nyambung juga. Nah, kemudian di tahun 2004 ini Sri Mulat kembali vakum. Baru pada tahun 2006 Sri Mulat kembali mendapat tawaran manggung di Indosiar, benar. Dan cuma dapat 36 episode. Dan meskipun Sri Mulat udah benar-benar bubar, ini para anggotanya masih suka tampil di panggung ya, off air maupun televisi. Dan nggak ada yang menggunakan bendera Sri Mulat. Karena nama itu sepenuhnya milik Bu Jojo, istri dari Pak Teguh. Ya itu tadi. Bu Jojo suka nongol terakhir. Nah, Terakhir. ini sedikit nambahin juga, personel Sri Mulat ini sering ngisi panggung off air. Panggung Iya. dangdut, Iya, panggung betul. pemilu, buset. Iya, pemilu, bahkan nikahan. Bisa. Iya, ngisi nikahan, bercanda Iya. aja 10 menit aja, udah. Udah, tapi orang ketawa, kehibur gitu loh dengan karakternya. Menurut aku maksudnya kayak pelawak-pelawak zaman sekarang gitu ya. Kalau kita bandingkan dulu sama Sri Mulat gitu ya. Kenapa ya jati diri pelawak-pelawak zaman dulu tuh lebih kena gitu di Kalau kita. boleh ngomong sih, ciri khas. Ciri khas iya. Ciri khas, kalau zaman dulu tuh mereka udah jelas kan dengan Pak Gogon dengan tangannya dan rambutnya, Iya, maksudnya itu. Tesi. Walaupun dia punya banyak personel atau anggota Iya. Sri Mulat, tapi entah kenapa kita ngeh aja satu Iya, persatu itu. karena mereka punya ciri khas kayak yang tadi gua hafalin, kayak terus ciri khasnya Bambang apa? Bambang. Cuman ngomong nama dong, Bambang, bisa lucu. Dan sampai sekarang orang jadi ngikutin ya kan. Iya, gue ketawa lagi. Iya, maksudnya punya ciri khas yang kayak gitu. Tesi Ciri khasnya, dengan kalau ngeliat orang pakai banyak batu bacan, ih kayak Tesi. iya. Kita gitu. udah langsung kayak Atau kalau gitu. ngeliat orang kurus, botak, gepeng. Gepeng. Gepeng ini dengan yang kalau ngomong seperti ini. Itu maksudnya semua punya ciri khas. Kalau di zaman sekarang kan sulit punya ciri khas. Ada yang punya ciri khas, baru almarhum temen gue juga, Bang Sapri, dia ciri khas dia pantun. Bang Sapri. Dia betul. selalu pantun, dia nongol di acara-acara Facebooker segala macam, dia raja pantun. Nah, dia punya ciri khas. Makanya dia laku terus kan. Yep. Gitu. Kalau menurut gue itu sih, kalau yang sekarang tuh ciri khasnya kurang. Kalaupun lo tunjuk nih ada artis siapa, lo pasti bingung ciri khasnya yang mana kayak Iya, gitu. iya. Jadi kayak nggak seperti dulu gitu ya. Iya, beda-beda. Sekarang kan juga segmentasinya kebuka. Senior kita di Sri Mulat Sekarang kan zaman udah itu ada tuh. stand up comedian juga. Beda-beda Iya, lah betul. kulturnya. Iya, udah semakin maju kan teknologinya. Tapi kalau Sri Mulat kan dulu dia pelawak tapi tetap bawa Old school. budaya. Old Betul, school masih bawa banget. budaya, mereka masih dengan bahasa lokal, masih dengan pakaian lokal juga. Iya, Kita betul. masih bakal ngebahas tentang Sri Mulat setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Masih di Hai Indonesia, pastinya berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka Zita di sini dan juga ada Ditan Sudiro yang pakaiannya kalau kata dia mengingat Pak Tarsan. Pak Tarsan. Tapi aku melihatnya kayak dia mau kondangan. Atau mungkin mau jadi capres ya, dapet itu pakai batik. Oh iya, Kejauhan udah mulai tapi. ya, udah mulai ya. Ojo
kesusu kalau kata Pak Jokowi. Jangan cepat-cepat. Buru-buru. Jangan buru-buru, aja kesusu. Iya, jadi udah pakai batik duluan, gue tinggal fotonya doang nih. Iya, tapi gaya fotonya nggak gitu juga kali Tan. Coba-coba laki banget gitu ya? Nggak juga. Enggak juga. Udah ngapain sih ngomongin gue? nggak dapet. Kita balik ngomongin Sri Mulat. Iya. Jadi di Indonesia nih sebenarnya memiliki banyak grup lawak legendaris yang mungkin kurang akrab di telinga generasi saat ini. Dono Kasino Indro salah satunya, itu pasti akrab lah ya. Tapi terlepas dari situ, nih para pelawak legendaris ini pernah dipuncak popularitasnya pada zamannya masing-masing. Salah satunya tuh waktu dulu tuh kayak pelawak baja itu teman-teman gue tuh Melki Aden Isa. Oh iya, baca. Iya, 20 tahun udah cukup lah ya, legendaris kan mereka udah 20 tahunan tuh. Nah bahkan beberapa di antaranya tuh masih bisa tetap eksis sampai sekarang. Meskipun nggak lagi tampil sebagai grup. Ya, Dono Kasino Indro tinggal Indro masih eksis bikin film. Yap, Ibaratnya betul gitu. Nah ini menolak lupa, kita bakal ngebahas mengenai beberapa grup lawak legendaris Indonesia yang pernah menghibur masyarakat dengan berbagai lelucon khas mereka. Yang pertama, ini gue juga masih inget nih lagunya nih. Bakso, Bagito Show dulu. Begitu show. Tayang, tapi gue lupa. TV udah nggak ada dulu di TV inisial TPI. Udah nggak ada TV-nya. TPI emang ya? Udah nggak ada sekarang. Jadi MNC. Iya enggak, bukan kayaknya bukan Dulu di TPI deh. Bagito sempat ada di Di TPI, TPI seingat emang? gue. Oh, bukannya di Ada, sempat ada kok. yang di Tuh, oke ada yang gitu setuju. ya? Iya, terus pindah ke situ yang kedua. Iya. Gitu, sama di TV yang tagline-nya oke itu loh. Oke. Lu paling oke. Begitu. Bagito ini jaya di era 90-an, gue inget banget ada Didin, ada Miing, ada Unang. Iya kan? Bener ya? Bagito konon ini merupakan singkatan bagi roto, dibagi rata. Bagi roto. Digawangi oleh kakak adik Miing, Deddy Gumelar, sibuk di DPR MPR, ada Pak Didin berseragam, dia suka pakai seragam satpam, Didin Pinasti, serta kawan mereka Unang. Unang paling lucu sih sebenarnya. Nah, kepopuleran mereka dimulai dari beberapa kali acara panggung dan juga siaran rutin ya. Nama siaran rutinnya Basos, Bagito Show, senyum dan ketawa di radio humor Suara Kejayaan, yang juga membesarkan nama ini komedian, grup komedi satu lagi yaitu Patrio. Patrio ini legendaris banget. Patrio itu ada Ulfa Dwiyanti, terus ada almarhum Taufik Safalas, dan Komeng tuh Patrio, gue lupa Komeng Patrio. Komeng tuh paling muda di Patrio. Nah, kembali ke Bagito, nama Bagito ini menjadi semakin melejit ketika tayang di stasiun TV RCTI dulu yang paling oke. Ini sempat tayang juga di acara komedi setengah jam gitu, Bagito Show. Padam tuh ada lagunya gitu deh, Bakso, Bagito Show. Dan TV swasta itu juga yang menjadikan mereka grup lawak paling mahal se-Indonesia waktu itu. Mereka mendapatkan perpanjangan kontrak yang konon bayarannya sampai dengan 1 miliar rupiah. Dan ini bisa dimaklumi karena acara Bagito Show memperoleh rating yang cukup tinggi dan bertahan cukup lama di layar kaca. Bagito bisa dibilang sebagai suksesor Warkop DKI karena bertiga di ranah komedi ya. Miing yang menjadi founder Bagito ini pernah tergabung sebagai tim kreatif Warkop juga. Oh, pantes. Baik itu sebagai figuran maupun di acara radio. Rekaman kaset ataupun film-film Warkop DKI ini juga kreatifnya dia. Dan untuk pembagian peran dalam Bagito Group, ini biasanya yang stereotip tuh Miing orang kampung. Iya, dia pakai peci miring, pakai kaos ketat, kaos oblong ketat gitu. Dia jadi karakter orang kampung yang ngotot. Sedangkan Pak Didin ini biasanya bertugas sebagai orang kaya atau anak orang kaya atau pejabat yang bertugas memberikan umpan lawakan. Sedangkan Unang ini multi talent banget. Dia ini bisa jadi tokoh kanak-kanakan, bisa jadi tokoh kakek-kakek dan segala macam. Dia multi talented banget si Unang itu. Yap. Ya, itu tadi Bagito Show. Selanjutnya juga ada The Bodors. Mungkin kalian masih ingat atau mungkin belum tahu, ini kita kasih tahu ya. Jadi kelompok lawak The Bodors yang beranggotakan ada Raden Ahmad Yusuf, warga Pranata atau Abah Uus kita biasa panggil, yang identik dengan peniti raksasanya. Terus ada Uyan Suryana atau dengan nama Ian Asmi yang selalu membawa gitar dan kusye ya. Ada kusye nih, engkus maksudnya, yang bertubuh kecil tapi lincah banget guys ya. Dan trio pelawak asal Sunda yang berulang kali mengisi layar TVRI ini memang sudah lama tidak aktif lagi. Tapi peran mereka di dunia humor tidak akan pernah terlupakan. Ketiganya multitalenta, cerdas sekaligus menghibur, tapi tidak melupakan kultur budaya Sunda yang sangat kental. Komedi musik yang mereka usung ini nggak pernah lekang oleh zaman ya milenial. Ini dibuktikan dari penampilan-penampilan akhir mereka di tahun 2010 saat naik panggung di acara Zona Memori Metro TV.
Walaupun memang sudah dimakan usia, mereka ini masih tetap sanggup mengocok perut dengan banyolan-banyolan khas yang mereka punya dan juga pastinya tidak dimakan oleh waktu gitu loh. Walaupun mereka sudah ada sejak tahun 80-an gitu. Berbekal kesuksesan penampilan mereka, The Bodor sempat melakukan lobby ya untuk pembuatan talk show di salah satu stasiun televisi swasta. Tapi sayang nggak lama setelah penampilan terakhirnya di TV swasta tersebut, Yan Asmi meninggal dunia di tanggal 29 Maret 2010. Sekaligus akhirnya membatalkan rancangan talk show The Bodors. Nah, Abah dan Engkus pun merubah susunan acara dan bersiap menyajikan kenangan Yan Asmi di zona memori. Tapi memang belum sempat nih acara ini dijalankan. Abah Uus juga menyusul wafat rekannya 40 hari setelah meninggalnya Yan Asmi di tanggal 8 Mei 2010. Iya, tragis banget tuh waktu itu. Iya, Tapi jadi emang grup ini memang bukan yang nggak aktif ya, memang karena memang personelnya sudah dan tidak emang The ada. Bodors tuh khasnya Jawa Barat, Iya, Sunda. Sundaan. Pakai sarung nyamping Iya, gitu itu. kalau mereka. Ini ada juga Jayakarta Group, ini anggota grup lawak yang juga populer di tahun 1970-an. Dan Jayakarta Group itu ada yang suka main ke Sri Mulat juga. Soalnya ada Jojon, ada Cahyono, ada Hasanuddin atau UU, dan ada Suprapto, Prapto biasanya Pak Prapto panggilannya. Formasi paling terkenal dari Jayakarta Group adalah Cahyono sebagai pimpinan Jayakarta. Ini biasa berperan sebagai pengumpan dan juga pembuka bahan komedi. Terus ada Jojon, maskotnya. Dia kumisnya cuma di titik hidung doang. Terus gendut, suka pakai spandek yang iketan di sini tuh. Tak, Oh iya, gitu, iya. pakai celana kedodoran. Terus ada Prapto juga yang lebih sering berperan sebagai wanita bernama Esther. Dan yang terakhir ada UU nih yang sering kebagian peran sebagai preman karena emang nada suaranya yang tinggi dan khas serta wajah Arabnya yang unik. Sayangnya sepeninggal UU dan Esther yang wafat mendahului rekan-rekannya, kelompok ini surut. Sedangkan Pak Jojon itu masih setia di lapak komedi hingga akhir usianya. Sedangkan Cahyono memilih jalur religi. Gue alhamdulillah 2007-2008 gue sempet satu shot sama Pak Jojon. Oh, gue sama Pak Cahyono sempat berkunjung ke rumahnya. Pak Jojon tuh cuma gini doang lucu. Jadi dia cuma gerakin pipinya doang udah lucu. Cahyono juga kayaknya udah meninggal deh ya. Udah, jadi pas gue datang itu dia habis kena stroke waktu itu, liputan ke rumahnya dan nggak lama dapat kabar almarhum gitu. Oke, selanjutnya ada Kuartet Jaya. Ini dibentuk oleh Bing Slamet. Grup lawak ini populer di era tahun 1970-an. Beberapa anggota yang dikenal antara lain Edi Sud, Ateng, Iskak. Nah, mereka juga tampil nih di film berjudul Bing Slamet Cowboy Cengeng tahun 1974. Sayang setelah meninggalnya Bing Slamet pada tahun 1974, Kuartet Jaya bubar karena Ateng dan Iskak akhirnya memilih untuk membangun duo dan meninggalkan nama Kuartet Jaya untuk Edi Sud. Tiga kawan Bing Slamet sebenarnya juga bukan talenta yang main-main ya millennials, karena Edi Sud misalnya nih, sebelum bergabung ke Kuartet Jaya, dia sudah dikenal sebagai seorang aktor dan telah bermain di beberapa film. Kelak di tahun 80-an, dia dikenal sebagai master acara musik legendaris TVRI Aneka Ria Safari. Sedangkan kalau Iskak dan Ateng yang merupakan duo lawak terkenal Indonesia juga nih, ini pernah bermain di film-film yang sama dengan Edi Sud. Kini semua personel Kuartet Jaya telah meninggal dunia. Bing Slamet di tahun 1974, Iskak meninggal di tahun 2000, dan Ateng di tahun 2003, dan Edi Sud meninggal dunia di tahun 2005. Dan kita doakan ya. Ya, gue ini termasuk penikmat film-filmnya Ateng Iskak. Ya, Iskak Ateng gak mau. Gitu-gitu kan, dia lucu banget gitu loh ya, gendut-gendut. Tank, mana Tank? Padahal ada di sebelahnya. Oh iya, Lo karena Tank dia kamu di mana? pendek, Padahal di iya. sebelahnya karena Tank kan kecil banget. Terus cara ngomongnya dia itu loh yang bikin gue gemes gitu. Tapi emang ngomongnya gitu, Gua suka, gimana dong? Iya, gue suka dulu sama Ateng. Yap, dan ini dia raja terakhir nih kayaknya ya, Warkop DKI. Wah, ini legend. Ini gue ngefans banget sama mereka. Di era 80 dan 90-an, nama Warkop DKI ini selalu dinanti. Kemunculan film mereka yang muncul menjelang Lebaran sampai sekarang ini selalu ditunggu ya. Nonton di Netflix deh, lebih keren tayangannya. Warkop DKI, singkatan dari Dono Kasino Indro, melejit lewat film-film konyol mereka yang mengandalkan komedi slapstick alias kecelakaan lucu. Dan juga waktu itu banyak cewek-cewek cantik ya. Dan walaupun demikian, ini semua anggotanya adalah orang-orang cerdas yang lulusan dari universitas ternama. Mereka pintar-pintar semuanya. Warkop DKI lahir dengan nama Warkop Prambors, garapan program director Radio Prambors zaman itu ada Temi Lesanpura yang mengundang Hariman Siregar dari UI untuk mengisi acara komedi di Prambors. Hariman pun gak menyia-nyiakan kesempatan dan memanggil dua pelawak kampus, yaitu Kasino Hadi Wijoyo dan juga Nanu Mulyono. Dulu berempat sama Nanu. Iya.
Rano meninggal. Terus obrolan malam di warung kopi yang disiarkan tiap Jumat malam ini menjadi begitu terkenal. Seiring bergabungnya beberapa nama lain seperti Rudi Badil juga legend, Wahyu Sardono alias Dono, dan Indro Joyo Kusumonegoro alias Indro. Humor cerdas dan lawakan yang sedikit menyentil pemerintah waktu itu. Waktu kan nyentil pemerintah nggak kayak sekarang ya. Nggak seberani. Sekarang mah santai. Sekarang dulu man ya kayak gini melalui Nggak berani lu. nggak berani yang terang-terangan gitu. bisa hilang kau. Dan bercandaan juga yang menyerempet sedikit pornografi ini menjadi andalan Warkop ya, dan begitu digemari oleh halayak. Dan selepas dari Prambors, Warkop berubah nama menjadi Warkop DKI karena nggak ingin terus-menerus membayar royalti untuk penggunaan nama radio di kelompok mereka ya. Sayang Kasino telah tutup usia pada tahun 1997 karena tumor otak dia duluan. Dono menyusul di tahun 2001 karena penyakit kanker yang dia derita. Dan ya Indro masih bikin film kelanjutan dari Dono Kasino Indro, dan akhirnya kita nggak akan pernah lagi menyaksikan para maestro lawak yang nggak kenal zaman ini bercanda lagi ya. Sedih banget sih. Ini radio Prambors kan radio gua. Ini emang legendaris banget. Di Prambors tuh kita bahas bahwa mereka tuh keluaran dari sini dan awalnya tuh cuma dari tongkrongan. Gitu. Ya sih, anak zaman sekarang pun kayaknya kalau kita singgung Warkop DKI mereka paham deh. Tahu lah, tiap lebaran masih tayang. Walaupun nggak sempat melihat secara langsung gitu, menikmati pas masih mereka hidup gitu ya. Tapi kayaknya anak-anak Gen Z pun sekarang paham. Iya, pasti. Dono Kasino Indo tuh kayak Tahu yang di mana. kita tuh melekatnya luar biasa sih mereka bertiga itu. Oke, dari Warkop DKI kita ke Patrio nih. Ini beranggotakan Parto, Akri, dan juga Eko, grup pelawak yang berdiri di tahun 1994 ini meraih popularitasnya melalui program Ngelaba. Ayo kita ngelaba. Ayo dong. Yang tayang di TPI dulu ya, kalau sekarang ganti nama MNC TV. Yeah. Nah, walaupun tidak pernah menyatakan bubar, grup pelawak ini hampir tidak pernah terlihat tampil lagi satu panggung yang sama. Sampai sekarang ketiga anggotanya masih sangat dikenal di dunia hiburan. Iya, ini ketiga anggotanya punya kesibukan masing-masing kan. Kalau Eko Patrio sibuk dengan DPR-nya dan juga production house-nya. Iya. Kalau Akri mendekatkan diri ke agama. Iya, hijrah lah. Kalau Parto sebenarnya masih sih. Parto seperti masih, kita lihat. dan dia single ya. Iya, dia punya ciri khas yaitu latah ternyata ya. Iya. Iya itu. Sempat juga kan di zaman-zaman 2000-an itu Opera Van Java tuh naik daun dan dia di situ kan. Dia dengan latah bercanda. Gak tau gue serius atau bercanda. Gue gak tau dia benar apa bercanda. Bohongan. Oke, kalau si ini kan, kalau si Eko dulu ciri khasnya tuh yang kalau kaget, Ya. ada gitulah. Nah, Itu semua Akri gak inget gimmick. gue, iya, Akri gak inget gue gimmicknya. Gue nggak tahu. Aku Nggak itu inget gua. memang dulu paling kalah. Tapi dia lucu, Iya benar. paling kaya juga ya. Iya. Dia lucu Kalau banget. sekarang malah dia lebih nge-brand image-nya dia Fokus. yaitu religi. Iya, fokus ke religi dia. Iya, dia Yap. udah Itulah dia haluan. tadi grup pelawak legendaris di Indonesia. Iya, kita perlu big applause buat mereka ya, karena masa kecil kita bahagia banget melihat mereka gitu. Dan sampai sekarang kayaknya kalau melihat atau nonton ulang tayangan mereka tuh gak bosan gitu. Iya. Dan kita tetap tertawa gitu. Terima kasih ya Betul udah banget. buat kita awet muda. Dan kemana-mana tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.